Halo, Dewi balik lagi dan kembali di video gue kali ini gue pengen ngebahas seputar wangian. Dan di video gue kali ini juga gue pengen ngebahas wangian yang diproduksi di dalam negeri, salah satu brand lokal lagi yang gue tuh jadi awalnya gue mulai ngekepoin karena dia ngefollow IG gue dan ada judulnya adalah Oud. Dan pada saat judul Oud muncul, Indonesia muncul, akan gue kepoin. Begitu gue kepoin, tadinya gue udah mau beli sampelnya, discovery setnya, totonya dia nge-DM gue. So, gue pengen share my first impression, ini dia paketnya. So, ini adalah PR product dari ouds.id. I believe ini ouds.id yang ada di Instagram, dan ya dia ngirimin gue paket PR produk dari Ouds Indonesia, dan gue terus terang penasaran banget. Jadi kita buka dulu aja paketnya baru banget datang, dan gue pengen share first impression gue bagaimana tentang produk Oud dari ouds.id gitu. So ini dia perlengkapan gue. Kita buka saja. Oke. Ini adalah discovery setnya, I believe. Ini datangnya agak penyok gitu sih, mungkin selama proses pengiriman. Ini kayak gini. Sorry. Oke. Ini kardusnya kayak gini, kayak kardus kayak karton gitu, tapi warnanya hijau. Kombinasi warnanya sih menurut gue keren. Jadi hijau terus agak coklat-coklat kardus gitu, terus di belakangnya ada tulisan seperti ini gitu. Terus di sealernya tuh begini gambarnya. Oke, ini sealernya ada Ouds 5 ml trial pack. Oke, ini adalah my first impression. Gue nggak pernah tahu, dan gue di HP gue belum cek satu persatu. Jadi berdasarkan dari pengalaman gue sebelumnya, gue pengen blind sniff dulu, nanti habis itu baru gue cek notes-notesnya. Kita buka aja. Oh, bisa dibuka langsung, nggak perlu pakai pisau. Begitu dibuka, dia tampilannya seperti ini. Jadi ada tiga vial, terus dia kasih ada dua kertas di dalamnya. Ini ada Rp 50.000 discount Ouds. Claim voucher ini dengan mengisi kotak di sebelah dengan tanda tangan kamu, kemudian serahkan foto kartu ini untuk melakukan verifikasi via WhatsApp. Jadi dapat voucher 50.000, terus habis itu ini ada stiker dari Ouds-nya. Oke. Nah, ini dia produknya ada 3. Ada tatakannya, ditata dengan baik, jadi dia nggak, kalau goyang pun nggak masalah, kalaupun ininya penyok dia nggak masalah. So, sorry ya, gila gue beler banget. Enggak, tenang. Hopefully bukan corona, oke? Hopefully, gue nggak tahu karena semakin banyak suspek corona di Indonesia, di Jakarta. Ini 5 ml vial, jadi vialnya tuh lumayan gede. Tampilannya seperti ini, 5 ml vialnya. Lumayan gede, sprayernya buat gue ini kayak mengingatkan gue sama vial apa ya, Amouage gitu. Jadi bukan vial-vial yang kecil imut unyu-unyu, ini vialnya lumayan besar. Ini eau de parfum, namanya 5 ml trial pack, namanya Baka. Baka itu kalau bahasa Jepang artinya bodoh. Gue nggak tahu ini Baka ini diambil dari bahasa mana, tapi kalau untuk Baka bahasa Jepang itu artinya on. Oke, gue ambil test paper juga, gue spray di kulit gue juga. Kita coba si Baka. This is my first impression about Baka. Oke, di kertas aja deh. Sprayer untuk yang vialnya ini lumayan banyak ngeluarin juice dan kenceng, jadi be very careful. Oke. Si Baka ini ada aroma yang sedikit sharp, agak-agak kering aromanya. Sesuatu yang gue sering sniff di aroma-aroma oud di Timur Tengah. Jadi dia tuh agak kering image-nya, aroma yang gue sniff ini agak kering si Baka ini. Ini dia lumayan oily, oilnya nggak langsung meresap.
oilnya langsung masih nyisa gitu ya. Liquidnya sih warnanya bening, nggak yang kuning, nggak yang apa, tapi dia lumayan oily gitu teksturnya. Kurang lebih mirip sama yang tempo hari gue bahas juga, yang oud juga. Oke. Agak apa ya bilangnya, agak aromanya tuh kalau dibilang medicinal juga enggak, tapi kayak ada aroma metalik atau ada aroma screechy yang menurut gue ini sering gue temuin di atar-atar atau di parfum-parfum keluaran Arabian. Oke, the next one. Ini tadi baka gue biarin dulu aja, belum gue usap atau apa-apain, biarin aja. Terus yang berikutnya ini adalah Arfaq 5 ml. Sama sih kemasannya sama, cuman ada tulisannya Arfaq gitu. So, kita spray lagi di kertas. Untuk Arfaq. Oke. Arfaq ini berasa oud floral di hidung gue dan sedikit manis. Buat gue blendingnya sih gue lebih suka yang ini, yang Arfaq. Lebih berkesan bisa dipakai cowok cewek, dan ini cenderung ke arah yang berkesan oud yang agak manly. Gue nggak tahu apakah ada leathery-nya or ada sesuatu yang membuat ini nuansanya sedikit manly, tapi buat gue penikmat aroma oud, mau cowok cewek, maksudnya mau yang ke arah cowok atau oud yang ke arah cewek, ini masih wearable. Terus kalau menurut gue Arfaq ini lebih berkesan oudnya tuh nggak terlalu screechy, oudnya masih combo dengan floral yang bukan sesuatu yang unik-unik banget di hidung gue, tapi lebih pleasant, lebih menyenangkan aromanya. Yang terakhir adalah Lika kayak gini. Lika. Oke. Lika ini lucu sih. Lika. Lika ini berkesan lebih fresh. Menurut gue Lika ini berkesan lebih fresh. Malah mungkin kalau lu yang suka mencari oudnya, ini berkesan kayak nggak ada oudnya di hidung gue. Berkesan fresh, linger, sedikit ada medicinalnya sedikit, tapi nggak sampai yang ke taraf mengganggu. Menurut gue nih, selera gue ini mungkin agak sedikit ada blend of musk atau I don't know, ada base dari oudnya yang menurut gue buat gue ini nggak berkesan natural oud. Kalaupun ada, mostly ketutup dengan aroma yang sedikit sharp di hidung gue. So, dan semua yang Lika pun di gue lumayan berminyak. Sorry, bisa kelihatan nggak sih di sini? Ini lumayan berminyak. Terus yang ini juga, yang di sini ini juga berminyak, dan di sini si baka juga lumayan masih nyisa berminyak. So paling gue usap aja kayak gini, anggap aja kayak body oil gitu. Kalau emang yang tipe-tipe berminyak ini, gue nggak tahu apakah itu akan bawa efek gatel atau gimana, tapi di kulit gue so far ini gue spray nggak ada rasa anget, panas, tidak nyaman, nggak ada sih. Cuman buat si baka, buat lo yang penikmat aroma Arabian perfumes yang berkesan oudnya tuh sesuatu yang memang udah familiar di hidung lo,
mungkin bisa dicoba Baka. Terus kalau si Arfak, gue lebih masuk ke Arfak, kayak dia ada aroma sedikit woody-nya tuh lebih keluar. Terus ada floralnya juga, floralnya tuh nggak muncul sendiri. Gue sih suka. Oke, kita lihat dulu ya di website, di IG-nya bagaimana dengan Baka. Baka yang di openingnya mendapatkan wangi patchouli dipadukan dengan buah-buah yang agak manis yang bikin kamu feel calm and relax katanya. Terus ketika dry downnya tercium aroma gaharu yang wanginya manly banget. Oke, mungkin buat gue nggak tahu apakah itu oud-nya atau patchouli-nya, tapi I think di depan ini mungkin ya patchouli-nya atau ada something yang sharp di hidung gue yang agak ngebuat gue tuh terganggu gitu. Kalau untuk yang Baka ini gue nggak tahu, mungkin buat sebagian orang ini, gue terus terang aja gue pernah sniff yang aromanya mirip gini, yang lebih intens, yang lebih sharp di atar keluaran apa ya, gue lupa. Dulu gue pernah beli atar yang dicocol gitu dari Arabian. Nah ada nih yang aromanya agak-agak sharp atau screechy buat gue, yang agak pengen gue amplas sedikit keringnya tuh. Nah itu ada di sini di Baka. Sementara untuk si Arfak ini adalah openingnya mendapatkan wangi bergamot yang dipadukan dengan gaharu yang agak spicy. Ketika dry downnya akan tercium citrus lemon yang beraroma segar. To be honest, gue nggak bisa mencium ini aroma, gue bilang lemon, karena gue agak kurang nyaman dengan aroma yang terlalu lemony, yang terlalu citrusy, zesty gitu. Cuman memang ini lebih ramah di hidung gue, lebih nyaman gue menerima aromanya yang Arfak. Dan lingernya lebih perfumenya tuh lebih smooth, lebih tebel, nggak yang yang nggak nyerang hidung banget. Jadi dia mellow dari awal. Menurut gue aroma Arfak ini lebih nyaman buat gue, lebih dibilang indah di antara yang ini kayaknya sih ya. Tapi gue nggak tahu nih, gue coba cium lagi si Lika. Oke. Kita cek Lika kayak apa ya? Lika, hello, meet Lika. Oke, wangi dari si Lika ini openingnya akan mendapat red rose dan oris yang dipadukan dengan wangi kayu gaharu manis yang membuat kamu feel calm and sweet. Wangi ini seperti kamu sedang berada di puncak gunung dan merasakan udara di sekitarnya. Oke. Oh, gara-gara dia mention rose gue jadi inget. Karena tadinya gue pikir justru si Arfak yang ada rose ya, karena berasa bold, berasa deep. Ternyata dia bilang ini citrus. That's interesting. Karena si Lika ini justru kalau nggak dibilang rose, gue tadinya nggak kalau rose. Tapi begitu gue sniff gini, oke, dia pakai rose-nya tuh rose yang fresh rose. Jadi bukan rose yang yang deep, yang bold, yang image-nya tuh adalah bold red rose, tapi lebih ke light linger rose yang kayak rose yang bilangnya, mungkin buat yang tahu Taif rose atau yang tea rose gitu, yang aromanya fresh rose, spring scent rose gitu. Which is buat gue nggak fail juga sih sebenarnya. Cuman memang lebih floral, aroma oud-nya tuh berasa lebih floral di hidung gue. Kalau dibilang ada orisnya di hidung gue, yang kalau yang di kertas ini gue nggak berasa kalau ada oris ya. Tapi yang di tangan ini gue dari tadi cium aromanya, memang tadi gue bilang kayak berkesan agak musky. Nah ini kayaknya efek dari si orisnya yang, atau dari si Irish yang bikin dia tuh sedikit berkesan powdery, sedikit berkesan dusty or musky gitu. Iya,
ini menurut gue sih, kalau buat gue favorit gue tetap jatuhnya ke Arfak. Yang kedua adalah si Lika, yang terakhir adalah si Baka. Keren sih produk lokal oud. Walaupun saya gini, gue udah banyak banget mengeksplor aroma oud dan mulai dari yang sintetik, yang aroma chemicalsnya tuh berasa banget, terus sampai yang yang aromanya medicinal, yang aromanya barnyard, yang kayak di kandang binturong, yang kayak berada di kandang kambing, sampai yang yang smooth natural oud gitu. Jadi buat gue ini termasuk entry level oud yang menyenangkan. Jadi nggak yang kayak yang too strong sampai bikin nggak bisa dipakai, nggak juga. Kembali ke selera sih. Kalau ini masih layak dipakai banget buat gue. Jadi buat lo yang penikmat oud yang mulainya arahnya suka ya arah-arah timur tengah, yang agak kering, yang agak berkesan ada sharpnya, mungkin bisa coba Baka. Terus kalau pengen yang lebih smooth, yang lebih woody, yang lebih oudnya tuh berasa warm banget, coba di Arfak. Sementara kalau untuk yang Lika sedikit berkesan floral and powdery, musky. Kalau di hidung gue berasanya justru musky, nggak berasa yang powdery kayak bedak gitu. Ini layak coba menurut gue, ya layak coba sebagai brand lokal. Dengan packagingnya lucu sih buat gue. Kembali packaging tuh lumayan ngaruh. Terus aromanya juga oke, nggak yang fail buat gue, nggak yang fail. Terus apalagi ya, I think that's all. Thank you so much buat ouds.id, Ouds Indonesia, yang udah ngirimin sampel-sampel ini ke gue, dan mudah-mudahan bisa diterima dengan baik review gue. Kalau bisa ngasih masukan, gue nggak tahu deh masukannya apa, karena menurut gue ini udah lumayan seru buat untuk mengenalkan aroma oud yang berbeda-beda. Cuman kalau ngecek notesnya kayak tadi, yang mungkin si Arfak katanya agak lemony, ya buat gue nggak merasa lemony. Tapi kembali mungkin ke hidung dan selera masing-masing. Terus kayak si Lika yang dibilang rosy, awalnya gue nggak merasa rosy. Jadi setelah gue cek notesnya untuk yang Lika, oke, I got the rose. Malah sekarang di paper nih gue berasa banget setelah baca notesnya rose, ini benar-benar yang yang bisa gue sniff justru all about rose. Berasa banget rose ya. Sementara di kulit gue berasa banget powdery-nya. Oke banget menurut gue, dan ya seneng aja di Indonesia makin banyak yang mengeluarkan brand-brand indie perorangan yang memang sengulik itu untuk mengkreasikan parfum. Semoga perfumery di Indonesia makin heboh lagi, makin seru lagi, dan makin banyak kasih pilihan ke penikmat wangian, penyuka wangian untuk mengeksplor lebih jauh. So I think that's all. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video gue yang lain. Bye.